Ya, oke. Kalau gitu sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya. Ya, Mas Dio, silakan dipimpin doa. Permisi ya. Ya. Baik semuanya, sebelum mulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dio. Silakan dulu. Oke, karena kita di sini kan udah berdoa, hari ini kita akan membahas topik yang kegiatan yang sering banget kita lakukan. Kegiatan apa ini? Kalau scroll ini biasanya kalian scroll apa? TikTok, Twitter, Shopee. Yang suka belanja scroll Shopee gitu ya. Oke, jadi hari ini itu kita akan membahas mengenai scroll to control. Tujuannya apa? Supaya kita itu bisa membangun karakter yang lebih positif lagi dalam berinteraksi sosial di era digital. Di era digital kan sudah banyak penggunaan media-media sosial, penggunaan internet kan. Nah, kita hari ini akan membahas ini. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita ice breaking dulu? Ya. Oke, nanti ice breakingnya itu namanya adalah stop and scroll. Jadi nanti kalian bayangin, kalian sudah memegang HP, kan gini kan kalian pegang HP. Terus kalau scroll biasanya posisinya gimana? Ini? Dari bawah ke atas. Ya. Nah, kalau misalkan ibu bilang scroll, kalian tuh posisinya gini sambil scroll. Oke? Kalau ibu bilang stop, kalian berhenti dan tepuk tangan satu kali. Misal, scroll, stop, scroll, stop, scroll, stop. Gitu ya? Paham? Gimana kalau kalian begini dulu? Biar lebih semangat dulu. Nah, kita mencari berapa target di sini? Yang satu, dua. Oke, dua. Nanti kalau nggak nemu dua ya satu. Oke. Dimulai ya. Gak usah latihan kan? Ya gak usah. Oke. Scroll, stop, scroll, scroll. Maju. Ayo, sekarang kamu cari teman. Kamu yang bikin. Bebas. Iya, mimpin ya. Scroll, stop, scroll, stop. Oh, saya Nggak yang bisa scroll. Iya, kamu yang mimpin permainannya. Oh iya. Ayo. Jadi saya balik teman. Ya. Scroll. Scroll. Stop. Scroll. Stop. Stop. Scroll. Pasnya. Ayo. Maju. Pasnya. Sini. Beri tepuk tangan dulu. Oke, ini yang maju mau diapain ini? Mau disuruh nyanyi atau dikasih pertanyaan aja? Juga jalan dulu rumahnya dulu. Nanti ada hadiah
Jadi sebenarnya sih menjawab ya. Iya. Nanti dari era digital tersebut itu gimana era di zaman yang seperti sekarang banyaknya teknologi yang sudah maju dan berkembang, apalagi anak-anak muda seperti kita yang sekarang sudah punya handphone, punya laptop, punya teknologi di seperti itu. Iya, bener banget. Ada yang mau nambahin? Saya ya, era digital itu dimana segala sesuatu dapat mudah kita akses melalui suatu perangkat ataupun alat elektronik seperti itu. Iya, bener banget. Jadi dari kedua jawaban itu tadi bisa diambil bahwa misalkan era digital itu di mana teknologi, internet itu sudah mulai melekat dengan kehidupan sehari-hari kita, benar? Oke, lanjut. Kira-kira di era digital ini kan sudah banyak media-media digital yang berkembang. Contohnya apa yang di pojok sana? Yang di pojok sana? Kalau ini? Ini? Ini TikTok. Nah, WhatsApp, Instagram, TikTok itu termasuk apa? Media Sosial. Media sosial ini biasanya kita gunakan untuk apa? Mencari Jadi relasi, mencari berita, Mencari berita, mencari informasi-informasi gitu ya. Mempermudah bukan? Nah, kira-kira kalau dari semua ini digunakan secara berlebihan menimbulkan dampak nggak? Menimbulkan. Kalau dampaknya buat interaksi sosial kira-kira apa? Tahu nggak? tahu Kalau berlebihan apa? ya mungkin nama dari itu sendiri nama sosial ya. Ya. Ya kita kayak lebih cenderung akan fokus terhadap scroll itu dan bahkan kita bisa sampai apapun gitu. Nah. Ya entah apapun dalam kesibukan, dalam sosial lingkungan. Iya, benar banget. Ada yang mau nambahin? saya Ya. mungkin menyampaikan apa yang disingkatkan sih. Misalnya kalau kita benar katanya tadi video, kalau kita terlalu fokus sama apa yang kehidupan kita tuh kayak memperdulikan kayak misalnya kita dibanding ibu ataupun adik kita jadi nggak fokus tentang apa yang kita Nah, iya benar banget. Kira-kira kalian ngalamin nggak hal seperti itu? Ngalamin. Ya kan? Udah terlalu fokus main HP, terus ada yang ngajak ngobrol, nggak didengerin gitu. Nah, ada yang tahu apa itu public? Nggak tahu. Jadi public ini seperti yang udah kalian jelasin tadi, itu namanya adalah public, di mana saat seseorang itu sedang fokus dengan apa yang dikerjakan dengan gadgetnya, misal sedang scroll sosial media atau apapun itu, sehingga dia itu mengabaikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, kira-kira itu berdampak negatif atau positif? Nah, benar banget, itu berdampak negatif. Ada lagi dampaknya, sebenarnya bukan hanya di ranah sosial saja. Kalau era digital itu juga ada yang tahu gambar apa itu yang di pojok? Cyberbullying. Iya, benar banget. Ini adalah gambar cyberbullying. Ini adalah salah satu dampak negatif dari adanya era digital. Kemudian ada yang ini, ada yang tahu? Fake news. Ya, pesawat. Ada lagi? Oh, ini yang terakhir. Oversharing.
identitasku. Pemalsuan identitas. Ada lagi? Benar banget, pemalsuan identitas. Saat kita berinteraksi dengan orang lain di media sosial, kan kita belum tentu tahu kan siapa yang kita ajak berinteraksi. Entah itu identitasnya asli atau bahkan dipalsukan seperti kata Mbak Sinta. Ini disebabkan oleh adanya interaksi di media sosial. Walaupun sebenarnya interaksi di media sosial kan bisa membawa dampak yang bagus banget. Jadi efisiensi waktu lah, efisiensi biaya yang jauh bisa menjadi dekat. Tapi kalau misalkan digunakan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, takutnya akan terjadi hal-hal seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau gitu sekarang seperti yang Ibu ucapkan tadi di awal, kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Pembagiannya seperti ini aja ya, udah. Kelompok 1, kelompok 2, oke? Nah, nanti Ibu akan memberikan di sini ada kasus permasalahan yang dimana nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi penyebabnya apa, seperti tadi yang disebabkan oleh interaksi sosial di media sosial kan, yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini nanti kalian akan mengidentifikasi kira-kira penyebabnya apa, akibatnya apa. Kalau ini akibatnya kan sampai dibunuh, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian bagaimana cara mencegah agar hal tersebut itu tidak terjadi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nanti hasil diskusi kalian bisa dituliskan di HVS ini. Kalian bentuk sebagai mind mapping atau bentuk dalam bentuk poster, dimanapun terserah kalian, sekreatif kalian, ya, sepaham kalian membaca. Nanti yang maju ke depan presentasi adalah kelompok yang ditunjuk, ya gitu. Bukan ditunjuk sih, lebih ke diundi. Nanti kelompok 1 atau kelompok 2. Misal yang dapat kelompok 1, nanti kelompok 1 itu pemimpin. Jadi siapapun yang maju itu salah satu dari kalian, gitu ya. Oke. Oh, diberi waktu berapa menit? 10 menit. 1 jam. 10 menit. 10 menit cukup? Oke, 10 menit mulai dari sekarang.
Udah ya, waktunya habis ya. Waktu habis. Udah selesai. Itu sekarang masing-masing perwakilan dari kelompok boleh maju ke depan dulu. Salah satu aja. Salah satu. Buat sejelek. Apa sih namanya itu? Sweet. Ya, sweet. Sejelek. Sama aja ya. Soalnya di desa itu namanya sejelek gitu ya. Oh ya sama. Ya, oke. Boleh perwakilan salah satu aja buat sweet. Sweet dulu aja. Nggak perlu. Sweet dulu aja. Boleh. Sweet dulu. Maju ke depan. Boleh maju ke depan dulu. Mau sweet biasa atau batu gunting kertas? Boleh. Silakan dimulai. Batu gunting kertas. Siapa yang kalah? Oke, tepuk dulu. Jadi yang kalah yang akan menjelaskan hasil kerja dari kelompoknya, boleh? Oke, silakan. Iya. Teman-temannya yang lain nanti kalau temannya menjelaskan didengarkan. Nanti kalau misalkan dari kelompok sebelah mau menambahkan juga boleh banget. Oke? Oke, silakan. Oh, di sini membaca saat Iya. Oke, di sini dari kasus yang saya dapatkan, mungkin Andi adalah siswa yang terkenal aktif di grup WhatsApp kelas. Namun saat sekolah Andi jarang berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Ia lebih suka seperti main game sambil bermain game online saat kesusahan. Nah, teman-temannya ini mulai merasa Andi susah diajak kerjasama dalam tugas kelompok karena ia jarang mau berdiskusi secara langsung. Akibatnya Andi sering ketinggalan informasi penting. Andi sebenarnya ingin lebih akrab dengan teman-temannya, tetapi kebiasaan bermain game membuatnya sulit membuka percakapan. Menurutmu, apa masalah utama Andi? Bagaimana kebiasaan ini mempengaruhi interaksi Andi dengan teman-temannya? Dan mengapa Andi merasa sulit untuk memulai berkomunikasi langsung, serta apa saranmu agar Andi lebih aktif berinteraksi secara tatap muka? Mungkin di sini dari diskusi beberapa kali penyebab Andi ini masalah yang menjadi Andi yang utama. Penyebabnya Andi ini terlalu fokus itu terhadap digital dan medsos. Nah, yang dimana membuat ia merasa mungkin lebih introvert atau tidak bisa diri. Mungkin dari sifat atau karakternya mulai ada perubahan. Nah, mungkin kurangnya interaksi sosial secara langsung kepada teman sebaya maupun keluarga atau lingkungan sekitar, dan juga
bermanfaat kembali. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Ibu. Oke, tepuk tangan. Karena Mbak Maisa sudah mau menjelaskan, Mbak Maisa dapat tiket voucher ini. Jadi nanti bisa ditukarkan kalau tidak. Oke, dari ibu kotanya dulu, dari kelompok sebelah tadi yang dinamakan dari Mbak Maisa ini apa? Andi. Iya. Andi bisa main game. Andi bisa bermain game, terus habis itu berdampak pada Interaksi sosial yang tidak baik, kurang baik. ya benar banget. Jadi tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Maisa kalau misalkan Andi itu sering bermain game sehingga ia berdampak pada interaksi sosialnya, mulai menyendiri, benar menyendiri. Dan juga ada cara-cara buat mencegahnya tadi, mungkin dari orang tuanya, dari teman-temannya yang ikut membantu, gitu kan. Nah, kira-kira dari kelompok ini ada yang mau menambahkan nggak? Mungkin dari hasil kerjanya juga cara pencegahan yang dilakukan oleh kelompok mereka. Izin Dari ya, Kalau dari Andi apa dari ini? mungkin dari Andi dulu atau mau disebutkan dari itu dihubungkan dengan Andi juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Kalau dari Andi tadi itu sebenarnya kalau misalkan dari Andinya sendiri udah ada niat mau udah merasa kalau dia itu harus berubah dan lebih sering berinteraksi, itu dia bisa ke teman-temannya karena kan teman-temannya kadang juga nggak tahu mungkin ya kalau misalkan biasanya kita bersirkel ya jadi kita nggak tahu kalau dia itu ada kayak dia itu pengen temen nih apa dia itu emang maunya sendiri kayak gitu. Iya, benar banget. Tadi mencoba untuk memahami diri sendiri. Ya, hanya juga mencoba memahami Andinya seperti apa. Oke, tadi kan berarti kalian sudah bisa menemukan bagaimana caranya, bagaimana penyebabnya itu apa, kemudian akibat itu Andinya itu apa. Sebenarnya yang kalian sebutkan tadi benar banget, dan itu bisa diterapkan untuk permasalahan yang terjadi pada Andi. Dan juga ada cara lagi yang bisa diterapkan, yakni dengan mengembangkan karakter positif. Loh, Bu, kenapa kok karakter positif perlu dikembangkan di era digital? Ada yang mau jawab nggak? Mungkin dari kalian udah terpikirkan itu, kenapa kok saya harus punya karakter positif di era digital gitu? Karena mungkin itu Bu, untuk memfilter kan sekarang era digital itu apa namanya nggak hanya cukup kayak bisa saya saja ataupun di negara kita aja ya, udah ada juga dari luar. Terus juga pentingnya membangun karakter positif itu agar apa kita itu tetap mempunyai kayak benteng mungkin ya untuk hal-hal negatif yang ada di sosial media. Ya, benar banget. Seperti yang dialami Andi tadi ya. Andi itu sebenarnya dia juga ada niatan buat memojokkan dirinya sendiri. Maksudnya tidak berinteraksi dengan orang lain, yang sebenarnya tidak ada niatan seperti itu. Cuma karena Andi ini tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga dia itu bisa mengakibatkan dia tidak mau bersosial dengan orang lain. Dia lebih memilih untuk bermain HP, lebih memilih untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sosial medianya itu tadi, atau bermain game ya tadi.
sebuah informasi ataupun apa ya, sebuah konten di medsos, kita juga kalau misalnya mau komentar itu kita juga harus mikir dulu apakah ini dari berita ini itu benar atau enggak, kita cari tahu kebenarannya dulu, atau mungkin dari data yang ada, apakah sumber dari apa ya, kayak informasi ini benar atau enggak, misalnya eksak atau enggak gitu. Tetap kayak misalkan jadi top nih kayak apa-apa gitu, kita juga kayak lebih detail kayak ini aku kalau komen itu bakalan menimbulkan konflik atau enggak, kalau ada komen kayak gitu itu gimana semuanya dari masyarakat gitu sih. Ya bener banget Mbak Sinta, tepuk tangan dulu. Jadi sebelum kalian itu berkomentar, sebelum kalian meninggalkan jejak digital, itu lebih baik dipikirkan dulu apakah itu nanti akan menimbulkan konflik seperti yang disebutkan Mbak Sinta, apakah nanti itu bermanfaat bagi orang lain atau enggak, kan kita nggak tahu bagaimana kedepannya gitu ya. Nah, bisa juga dengan kita itu memanfaatkan digital itu dengan lebih positif lagi, misalkan untuk men-share video-video edukasi, untuk men-share apa hobi kita. Kalau misal fotografi ini, oh kok apa ya, enggak, kalau aku misal aku suka dengan fotografi, emang nih nggak dipublish kan, jadi dipublish aja hobinya itu, kan lebih mengedukasi orang lain, juga membawa dampak yang positif kepada diri sendiri. Bisa juga dengan lebih mengontrol diri, itu adalah intinya, kontrol diri sendiri, seperti itu ya. Oke, dari apa yang udah kita bahas hari ini, dari topik yang udah kalian diskusikan, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang mau? Nanti kalau yang bisa jawab pertanyaan ini akan mendapatkan voucher mini gift seperti Mbak Maisha tadi. Ada yang mau? Kesimpulan? Jadi kan kita bahas tentang scroll control. Kesimpulannya apa? Karakter positif, interaksi sosial. Apa langsung ibu aja ini? Ya. Gak ada yang mau tadi voucher mini gift loh. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Jadi kesimpulannya itu apa? Kita memang diperbolehkan untuk berinteraksi sosial dengan menggunakan media sosial, yang bagus, yang dekat, yang jauh dari dekat. Tapi jangan sampai yang dekat itu menjadi jauh, seperti itu ya. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Kalau gak ada, ini ada lembar evaluasi hasil. Boleh diisi terlebih dahulu, cuma dicetak-cetak aja sebentar. Ini buku ya. Satu kan cukup? Cukup dong.
Boleh, silakan. Kita doa apa dulu? Baik, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, kita menutupi acara pada siang ini dengan doa. Bisa dimulai. Doa